Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayo ikhwah kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Kemurahan dan karunia-Nya selalu menghampiri kita dan mengisi setiap detik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan iman dan menetapkan kaki kita di atas ajaran agamanya hingga akhir kelak. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempersatukan kita dengan sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an. Yang kedua adalah orang yang mencurahkan waktu, tenaga, pikirannya, hartanya, keluarganya untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Hingga akhirnya dia menjadi seorang ulama, menjadi seorang pakar, menjadi ahli ilmu. Dan dia pun juga gigih rajin menghafal Quran, mempelajari Quran, menghafal Al-Quran. Fa'utiya bih. Kemudian ketika di hari kiamat, Allah datangkan dia, Allah bangkitkan dia, dan Allah kenalkan kepadanya segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Allah ingatkan kembali segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya semasa dia hidup di dunia. Maka dia ketika ditanya, ma'amil tafiyah, untuk apa nikmat-nikmat itu engkau gunakan? Untuk apa semuanya itu engkau manfaatkan? Dia mengatakan, ta'allamtu fikal ilm, wa 'allamtuh wa qara'tu fikal Qur'an. Wa Rabb, dengan segala nikmat yang telah engkau berikan, aku menuntut ilmu. Berbekalkan dengan kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, aku menuntut ilmu. Sampai akhirnya aku menjadi seorang ulama, mendapatkan ilmu yang telah engkau turunkan, dan aku ajarkan kepada masyarakat luas. Wa qara'tu fikal Qur'an. Dan aku gunakan untuk mentadabburi, membaca, menghafal Al-Quran. Semua itu dalam rangka mencari keridhaan. Maka Allah katakan, kadzabt. Engkau berbohong, engkau berdusta. Engkau lakukan semua itu. Engkau tuntut ilmu, engkau cari ilmu, engkau pelajari ilmu. Engkau baca Al-Quran agar mendapatkan keuntungan dunia. Mendapatkan keuntungan materi. Mendapatkan kesenangan dunia. Liuqala huwa qari'. Agar engkau mendapat status sebagai seorang alim. Sebagai seorang qari', penghafal Quran. Seorang yang pakar Al-Quran. Dan itu sudah engkau dapatkan semasa hidupmu di dunia. Maka kemudian Allah pun perintahkan agar lelaki itu kemudian diseret seperti lelaki yang pertama diseret. Wajahnya di tanah, diseret dengan kakinya, dan kemudian dilemparkan, diceburkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Orang yang berusaha menipu Allah. Lupa. Dia menghiasi dunianya, menghiasi lahirnya dengan ilmu, dengan Al-Quran, perhiasan yang paling indah di dunia ini. Dia mampu dan berhasil menghiasi lahiriahnya dengan perhiasan yang paling indah, yaitu ilmu dan Al-Quran. Tapi dia lupa untuk menghiasi jiwanya. Bahkan, ia berkepentingan untuk mempertahankan jiwanya yang kotor, ambisius, rakus, serakah. Dia tidak ingat akhirat. Dia lupa akhirat. Bahkan, dia tidak percaya dengan akhirat. Dia tidak percaya dengan janji Allah surga, ancaman Allah neraka. Semua itu diabaikan. Yang penting, apapun
yang harus dia curahkan, apapun yang harus dia korbankan demi dunia, demi status di dunia, demi jabatan, demi keuntungan di dunia, pamor, nama baik di dunia, maka dia lakukan. Padahal seharusnya ilmu yang dia dapat, Al-Quran yang dia hafal, yang dia pelajari, andai semua itu dia tuntut, dia pelajari, dia ajarkan, dia dakwahkan. Karena Allah, niscaya itu adalah perhiasan yang paling indah yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dari kalangan orang yang beriman. Berapa derajat? Ya, orang yang beriman itu, apalagi dia berilmu, derajatnya akan ditinggikan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, perhiasan yang paling indah itu ternyata hanya menghiasi lahiriahnya, tidak mampu menjadikan jiwanya indah seindah lahirnya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah buka semuanya itu. Allah singkap tabir yang selama ini dia pasang untuk mengelabui hamba-hamba Allah. Dia terkesan sebagai orang yang alim, sebagai orang yang mengajarkan Islam, mendakwahkan Islam, sebagai orang yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Namun ternyata bukan Al-Quran yang dia ingin ajarkan. Bukan ilmu yang dia ingin ajarkan, tetapi status sebagai seorang alim. Apresiasi, pujian masyarakat yang dia nantikan. Adapun ilmu diamalkan, tidak diamalkan. Al-Quran diamalkan masyarakat, bukan itu tujuan dia. Itu tidak penting baginya. Yang penting adalah status dia diakui sebagai ulama. Dihormati, selalu dimuliakan, diapresiasi, diluk-lukkan. Selalu disambut kehadirannya. Diberi posisi yang mulia, yang terhormat. Diberi tempat duduk di depan majelis. Di majelis barisan duduk yang paling depan, dan seterusnya. Dan itu sudah didapat di dunia. Secara alami, masyarakat akan menghormati, menghargai para hafidz Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran, para ulama. Tetapi bila itu adalah orientasinya, maka betapa ruginya dia. Betapa sengsaranya dia. Karena hanya itu yang didapat. Adapun di akhirat, Allah akan permalukan dia. Allah akan singkap semua tabir yang pernah ia gunakan untuk mengelabui masyarakat, mengelabui umat. Sehingga akhirnya dia dipermalukan di hadapan semua makhluk. Allah katakan kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Lahirmu indah. Perilaku lahiriahmu begitu mengagumkan, tetapi batinmu begitu buruk. Tidak beriman. Tidak ada ketulusan. Yang ada adalah keserakahan dan keragusan. Akhirnya, ia pun diceburkan ke dalam neraka jahanam. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga menggugah kesadaran kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.